Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali. Dan selama kita perjalanan dari rumah sampai tempat kerja ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yursilu alaihim al-hafadhah. Dan Allah mengutus kepada mereka al-hafadhah. Mana hafadhah? Apa itu? Malaikat. Malaikat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk melindungi selama kehidupan kita di dunia. Ada yang melindungi kita dengan menjaga rem kita ini tetap berfungsi. Dari rumah ngerem berapa kali? Bagaimana kalau pas blong? Bisa saja terjadi sesuatu yang bisa membahayakan perjalanan kita, yang kita tidak sadari. Bahkan di dalam tubuh kita, setiap detik jantung kita berdetak adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita disunahkan untuk memperbanyak zikir dan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesendirian kita, ketika kita naik motor ya, dari sini, dari rumah sampai sini mungkin ada yang 30 menit, ada yang 20 menit. Kita usahakan untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pikiran kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir pagi dan juga zikir-zikir yang lainnya. Boleh dengan istighfar atau zikir yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindung, penolong, dan Dia yang memberikan kita ini rezeki, memberikan kita perlindungan. Ini kalau kita baca setiap pagi 7 kali disunahkan, maka akan menghilangkan humum, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan kesedihan, menghilangkan segala macam yang bisa membuat hati kita ini gundah dan tidak tenang. Maka dengan zikir dan ditambah lagi di dalam setiap Jumat kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Yang mana surat Al-Kahfi ini mengingatkan kita tentang kisah-kisah yang sebagian besar kita sudah pernah mempelajarinya, mungkin sebagian lain yang pernah mendengarnya. Nah, bisa kita review kembali, kita angkat di dalam diskusi kita keseharian, dalam obrolan kita, daripada ngobrol yang tidak ada nilai pahalanya. Kita angkat di dalam pembicaraan kita, di dalam diskusi kita, di dalam obrolan santai kita, kisah-kisah orang soleh yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ada yang masih ingat ada berapa kisah di dalam surat Al-Kahfi? Mas Freddy, are you with me? Oke. Ada berapa kisah Al-Kahfi? Seingat jenengan berapa? Di review. Mas Dafe, dibantu Mas. Pemuda, nah, kemudian Khidir. Yang ketiga, Mas Dika, pemilik kebun. Zulkarnain. Siapa? Ya'juj Ma'juj. Itu masuk ke dalam kisahnya Zulkarnain.
Jadi ada 4 kisah yang besar yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Yang ketika membacanya secara global atau secara umum ya, ketika kita membuka mushaf itu surat Al-Kahfi, kita teringat kepada 4 kisah besar itu. Yang nanti ketika kita membaca surat-surat yang lainnya di dalam Al-Qur'an itu akan terhubung, terkoneksi dengan kisah tersebut. Contohnya kita akan sekarang membaca surat Al-Fil dan Quraisy. Dulu sudah pernah belum, Pak? Al-Fil? Mana Al-Fil? Belum, Mas Bintang. Oke, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mas Okta, sudah ketemu Mas suratnya? Tolong dibantu baca terjemahannya Mas. Semua 5 ayat. Nah, jadi ini secara umum ya, surat Al-Fil ini berbicara tentang siapa? Pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa? Ada yang tahu? Siapa? Abraha. Nah, ini kejadiannya kapan? Jadi sebelum Rasulullah SAW lahir, sebelum dilahirkan di Mekah, orang-orang Arab itu memiliki tempat ibadah yang sangat ramai dikunjungi. Semua suku Arab datang berbondong-bondong setiap tahun ke tempat itu. Apa namanya? Oh, Mas Okta. Arafta? La ta'rif? Mas Ponco? Jadi yang kita jadikan kiblat sekarang ini yaitu Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah itu sejak zaman Nabi Adam dibangun oleh Nabi Adam. Kemudian karena sudah rata dengan tanah, dibangun kembali. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk meninggikan pondasinya yang sudah rata dengan tanah dan dijadikan tempat ibadah. Kemudian turun temurun ribuan tahun sampai pada saat Rasulullah SAW akan dilahirkan, Ka'bah itu sudah dipenuhi dengan berhala patung. Jadi tiap tahun itu sudah dipakai untuk haji, tapi hajinya tidak seperti sekarang. Sudah tercampur dengan kesyirikan, sudah tercampur dengan ibadah-ibadah yang tidak ada asal-usulnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ka'bah ini sangat ramai sekali dan orang-orang Arab datang setiap tahun ke situ, menjadikan Mekah ini sebuah tempat yang sangat potensial dan strategis untuk bisnis. Kita tahu kalau satu tempat ada objek wisatanya ya.
jualan apa saja akan laku. Keramaian akan mendatangkan banyak lead dan customer. Nah, jadi akan menjadikan sebuah negara itu atau suatu daerah itu menjadi makmur dan orang-orang yang di dalamnya menjadi sejahtera. Kemudian ada raja di Yaman yang namanya Abraha. Abraha ini masih dalam kekuasaan pada waktu itu Najasyi, yaitu wilayah di Afrika. Dahulu Afrika itu punya kerajaan Najasyi yang sangat terkenal dan kuat dan kekuasaannya sangat luas sampai Yaman. Jadi Abraha ini Yaman, kalau jenengan cek di Google Map ya, Yaman itu di bawah. Sedangkan di atasnya ada Mekah, atasnya lagi ada Madinah, atasnya lagi ada Syria atau yang sekarang yang sedang perang Suriah, atau sekumpulan negara-negara di Suriah itu seperti Palestina, kemudian Jordan, itu orang-orang pada zaman dahulu menyebutnya Syams. Nah, Yaman pada waktu itu yang dipimpin oleh Abraha di bawah kekuasaan Najasyi. Abraha ini pengen memberikan sebuah pengabdian, pengorbanan untuk Najasyi. Yang mana kalau dia dinilai, biar kinerjanya dinilai bagus, dia menghadiahkan sebuah kanisah. Mana kanisah? Kanisah, gereja besar untuk menyaingi Ka'bah. Dibangun sebuah kanisah. Dia mengatakan, saya ingin membuat gereja ini sebagai tandingannya Ka'bah yang setiap hari orang datang ke situ untuk beribadah, dan akan menjadikan kompetitornya Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi orang-orang Arab karena sudah lama dan sudah menganggap Ka'bah itu sebuah tempat yang suci, mereka tidak datang. Bahkan ada orang Arab yang salah satu orang Arab yang agak aneh dan sembrono. Dia datang ke gereja itu, kemudian buang kotoran, nanti lelet gitu. Jadi dihinakan. Nah, Abraha ini marah. Di temboknya lelet gitu. Abraha ini terprovokasi marah. Wah, ini orang Arab ini, dia malah menghina kita. Nah, kita harus membalasnya dengan mengutus pasukan yang dipimpin para gajah. Jadi ada beberapa puluh gajah yang dibawa ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Salah satu faedahnya di dalam kisah ini, ketika kita ingin mengingkari suatu kemungkaran, kita tahu bahwa gereja itu sesat, tapi cara mengingkarinya bukan seperti itu. Ada cara yang hikmah, tidak kemudian menghinakan atau membuat suatu perbuatan yang sembrono. Dalam mengingkari sebuah kemaksiatan, ada tempat kemungkaran, ada tempat perzinaan atau tempat perjudian, kita harus amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan cara yang hikmah, tidak dengan cara yang serampangan dan sembrono. Oke, kita lanjutkan ke kisahnya. Kemudian diutus pasukan bersama gajah yang besar. Gajah-gajah yang sebelumnya tidak ada di dalam pasukan, dalam sejarah pasukan yang bawa gajah yang banyak. Ini orang-orang Quraisy yang berada di Ka'bah itu khawatir dan tidak memiliki power untuk menghadang, tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga mereka keluar dari kota Makkah, meninggalkan Ka'bah dan berlindung di gunung-gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ashabul Fil ini. Ceritanya sudah sangat ma'ruf sekali. Ada di antara gajah-gajah itu ya. Gajah-gajah itu ketika mau masuk Makkah itu secara fitrah mereka itu tidak mau, takut. Jadi ketika sampai pada satu tempat untuk singgah, untuk istirahat sebentar, kemudian jalan lagi, gajah-gajah itu tidak mau, sampai dipaksa-paksa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gajah-gajah itu dan pasukannya, dan Abraha dijatuhi hijaratan min sijil, jadi batu yang sangat panas, sampai kasfim ma'kul, nanti akan disebutkan seperti daun-daun yang dimakan ulat atau dimakan hewan. Sampai Abraha ini dia sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala
disiksa. Artinya ketika dihancurkan di tempat sebelum Ka'bah itu, dia tersiksa tapi tidak mati. Dibawa pasukannya pulang ke Yaman sampai orang-orang Yaman tahu bagaimana siksaan Allah bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sampai dia mati pelan-pelan di Yaman. Ini secara global kisahnya. Nanti bisa dicek di referensi yang terkait mengenai kisah Ashabul Fil ini. Kita kembali ke surah Al-Fil. Alam taro. Alam, apa itu alam, Pak? Sahabat alam, ada yang tahu sahabat alam? Sahabat alam, miso. Nah. Alam itu bukankah kalian, bukankah kamu, tidakkah kamu atau belumkah kamu? Taro itu melihat, tidakkah kamu itu melihat? Bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan pemahaman sejarah. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Allah melakukan menghancurkan ashabul fil? Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ashabul fil yang pada waktu itu sangat perkasa, yang sangat kuat, didukung oleh militer yang terkuat di dunia pada waktu itu. Bagaimana Allah menghancurkannya ketika mereka yuharibunallaha wa rasul. Ketika orang-orang kafir itu memerangi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah. Ini juga teguran bagi kita apabila kita ini berusaha atau berani-berani untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebutkan di dalam surat tentang riba. Yuharibunallaha wa rasulah. Orang yang makan riba itu seperti orang yang memerangi Allah. Maka bagaimana kita yang sendirian ini berani memerangi Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada zaman dahulu tentara yang banyak gajahnya saja yang kuat, ribuan pasukannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum? Ma mana kaidahum? Kaid apa kaid, Pak? Tipu daya, makar, siasat buruk, kaid, sabotase. Kaidahum fi tadlil. Tadlil itu menjadi sebuah kerugian, dolal, kesesatan. Mereka sudah mengeluarkan biaya banyak. Zaman dahulu, Pak, mau perang dari Yaman ke Saudi, berapa kilometer itu? Kalau naik pesawat itu bisa 3 jam. Pesawat loh, Pak, 3 jam. Apalagi pada waktu itu jalan kaki dengan gajah. Semakin besar cc-nya, semakin besar bahan bakarnya. Kaidahum, mereka mengeluarkan kaid. Jadi biaya, tenaga, pikiran, mau berangkat itu kan persiapannya banyak ya, Pak. Apalagi mau menghancurkan sebuah negara, itu kan harus dilihat, dihitung dari sisi finansialnya juga, dihitung dari sisi perbekalannya, berapa ribu pasukan yang dibawa, setiap hari berapa porsi. Kita aja mau Jumat Berkah aja persiapannya dari kemarin, menunya apa, siapa yang mau berangkat, apalagi itu pasukan yang banyak ribuan, makanannya berapa hari perjalanannya. Kira-kira kalau dari Yaman sampai Mekah itu sekitar 10 hari atau 9 hari. Berapa porsi. Itu disiapkan, investasi yang sangat banyak disiapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tadlil, rugi semua, hilang habis semua. Wa arsala alaihim, dan Allah mengutus atas mereka untuk menghancurkan mereka toiron. Mana toiron? Toir itu burung. Kalau pesawat toiroh. Kalau bandara, bandara, motor. Bahasa Arab itu semua dibolak-balik, dikait-kaitkan. Toir itu burung. Toiran ababil, burung ababil. Tarmihim. Mana tarmi? Ada yang ibunya namanya Tarmi? Tarmi.
Roma yarmi wa ma ramaita illa apa? Roma romaita it romaita Oh, nah. walakinna wa roma. Walakinna Allah. Romyu itu melempar. Tarmihim jadi ta'ir ababil, tairon ababil, burung-burung yang ababil itu, burung yang bernama ababil itu, tarmihim melempar mereka. Kata romyu itu kalau diruntut akarnya seperti melempar dari jarak yang sangat jauh. Dari ketinggian yang sangat tinggi sehingga menyebabkan batu yang dibawa oleh burung itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan daya ledak atau daya hancur yang sangat dahsyat. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa burung itu membawa 3 batu. 2 di cakarnya, 1 di mana? Di mulut, di paruhnya. Dan menghancurkan pasukan al-fil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dari sijil. Sijil ada di dalam ayat lain juga sijin. Itu batu-batu dari Jahannam. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka ka'asfim seperti seperti daun-daun ma'kul, akala ya'kulu ma'kulun, yang dimakan oleh hewan yang berjatuhan. Zaman dahulu kalau unta itu makan ya, makan daun-daun itu sampai gogrok semua. Begitu juga pasukan ini berguguran. Ada juga yang mengatakan seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong kemudian hancur. Tubuhnya ini terkena batu tadi sampai berlubang-lubang dan mengerikan kondisinya. Nah, ini surat Al-Fil secara umum ya kisahnya. Kemudian surat di bawahnya setelahnya Quraisy, li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Li'ila fi Quraisy. Ilaf apa namanya? Ilaf terjemahnya apa, Pak? Kebiasaan. Kebiasaannya ilaf. Ilaf kebiasaannya orang-orang Quraisy. Jadi surat ini sangat berhubungan. Sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Bahkan para ulama dulu ada yang mengira bahwa 2 surat ini adalah satu surat yang sama. Jadi satu, tidak ada pembatasnya. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka, rihlah. Aina rihlah? Ma makna rihlah? Mas Okta, rihlah kemana? Khuruj. Sering ya kita mendengar rihlah ya. Kalau dalam bahasa Arab kontemporer, bahasa Arab modern, rihlah itu piknik. Tapi kalau zaman dahulu, zaman di mana Al-Quran ini diturunkan, rihlah itu adalah perjalanan bisnis yang membawa banyak bekal dagangan, yang nanti pulang akan juga membawa banyak bekal. Kenapa orang-orang Quraisy itu? Ada yang tahu konsep dagangnya orang Quraisy? Mas Yuhada mungkin tahu. Pernah baca tentang Quraisy? Oh, Pak Slamet, silakan. Quraisy pada zaman Rasulullah bagaimana mereka berdagang? Rutenya? Nah, lupa namanya. Nah, kulaannya di mana, jualnya di mana? Konsep itu, konsep dagangnya Quraisy. Nah, ini kaitannya sama Yaman dan Quraisy. Oke, sekarang kita bicara. Ini Yaman, ini Mekah, ini Syam. Jadi orang Quraisy itu kalau syita, mana syita? Ila fihim rihlatash syita. Syita apa syita? Musim dingin. Jadi di Arab itu kalau musim dingin bisa sampai minus. Bisa sampai turun salju.
Orang Arab itu kalau pas puncak musim dingin, Desember, Januari, itu mereka berada di dalam rumah. Di rumahnya aja Pak, itu temboknya dingin sekali. Jadi mau paling keluar itu ke masjid. Bahkan zaman dahulu ya, sekarang juga ada. Keluar dari rumah menuju masjid itu bisa pingsan karena saking dinginnya. Dinginnya nggak kayak Tawangmangu itu. Kalau Tawangmangu kan ada kelembabannya ya, sejuk, ada airnya, ada apa namanya, kadar kelembabannya lah. Di sana itu dinginnya sangat kering. Bahkan kulit ini bisa langsung luka-luka, bisa berdarah, kupingnya, hidungnya bisa keluar darah. Kena anginnya aja Pak. Nanti kalau jenengan diberi rezeki untuk umroh ya atau haji, pas enggak harus sahabat. Bisa merasakan ketika jangan berangkat Desember atau Januari, itu orang Arab itu semua tidur, keluarnya pas duhur. Duhur aja Pak itu pakai jaket, keluar pakai jaket. Karena saking dinginnya. Apalagi di Madinah. Kata Rasulullah, man sabara ala wa'itai Madinah, dia akan mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang bersabar terhadap kondisi cuaca Madinah. Madinah itu sangat ekstrim, bisa sangat dingin, bisa sangat panas. Nah, orang-orang di sana itu kalau pada musim dingin mereka tidak berani keluar rumah, bisa sakit. Nggak ada Pak naik motor kayak gini keluar yang Alfamaret, Blonjo itu enggak. Naik mobil semua karena dinginnya itu ekstrim. Nah, ketika mereka dingin, mereka pergi ke mana? Sam atau ke Yaman? Sam atau Yaman? Mereka akan mencari tempat yang lebih hangat. Nah, di mana hangat itu? Bawah atau atas? Bawah itu ke Yaman. Nah, itu Yaman. Yaman itu lebih dekat ke Khatulistiwa kan? Jadi lebih panas. Mereka cari tempat yang lebih panas di Yaman. Nah, di Yaman itu mereka dapat berbagai macam barang dagangan. Kulaannya di Yaman. Nah, ketika terjadi puncak musim panas. Kapan musim panas itu puncaknya? Kalau di sana puncaknya bulan Juli, Agustus, September. Sangat panas sekali. Seperti ketika puncaknya musim dingin, mereka itu di dalam rumah. Keluarnya itu ketika malam, pada waktu musim panas. Tidak berani keluar pada siang hari karena kena matahari, kena anginnya aja itu Pak bisa langsung pecah-pecah kulit itu. Ini Pak, bibir ini bisa berdarah karena pecah-pecah. Makanya jemaah umroh itu kalau ke sana bawa lip gloss. Tahu lip gloss? Kalau enggak mesti tersiksa dan makan itu serba perih. Nah, pada waktu puncak musim panas, mereka perginya kemana? Syams yang relatif lebih dingin. Di sana lebih ke arah kutub utara. Nah, kutub utara ya. Jadi bawa dagangan dari Yaman tadi, madu, terus hasil pertanian, biji-bijian dibawa ke Syam pada waktu musim dingin. Pada waktu musim panas. Mereka memiliki kondisi geografis yang sangat strategis di tengah-tengah. Jadi penduduk Mekah itu berada di tengah-tengah, sangat strategis. Sudah tempatnya itu sangat terkenal, dikunjungi banyak orang, banyak duit mengalir ke situ. Mereka memiliki tempat yang sangat strategis. Ketika pergi ke Syam ketika pergi ke Yaman, mereka bawa dagangan dari Syam. Apa dagangannya? Zaitun, semua anggur, kismis dibawa ke Yaman, dijual di Yaman. Pulang lagi ke Mekah, jual lagi ke Syam. Makanya duitnya banyak. Jadi sangat makmur. Walaupun mereka itu sangat tandus, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan anak istri saya di tengah wadin, lembah, min ghairi zar'in, tidak ada zar' itu apa? Tidak ada tanaman.
min ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tapi di sisi baitikal muharram. Rumahmu ya Allah. Maka Mekah ini walaupun tandus tapi mengalir dari Syam, mengalir dari Yaman segala macam produk. Segala macam buah-buahan. Jadi kalau jenengan ke sana nanti nyari buah macam apa aja ada, ya Pak. Pisang jenis apa aja ada. Anggur, apel, jeruk semua ada. Ini berkah dari doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa yang sangat terkenal di dalam surat Ibrahim. Saya bacakan doanya ya. Di dalam surat Ibrahim ayat ke 35. Nanti silakan dibaca. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan hadzal balad, negara ini yaitu Mekah, aminan, negara yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah saya dan anak keturunan saya an na'budal asnam, dari na'budal asnam. Apa itu na'budal asnam? Menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya sama agamanya tauhid. Semua yang pertama kali yang didakwahkan adalah bertauhid dan meninggalkan sesembahan selain Allah, termasuk na'budal asnam. Ini doanya Nabi Ibrahim. Yang pertama, ya Allah jadikan aman. Ya Allah jadikan negara ini aman. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun setelahnya, yaitu ketika diserang oleh tentara siapa tadi? Abraha. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan, diabadikan dalam surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah melindungi orang-orang Mekah, melindungi orang-orang penghuni Ka'bah dari serangan dari luar tentara Abraha. Sampai kapan Mekah akan dilindungi? Di dalam riwayat hadis yang sahih yang bisa kita jadikan sebagai hujjah, Mekah nanti akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Afrika. Pernah dengar ya Pak ya riwayatnya? Jadi Mekah nanti, Ka'bah itu akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Afrika. Yang setelah Ka'bah itu hancur, maka tidak akan lagi ada orang yang datang haji ke situ. Tidak akan lagi ada orang-orang yang beribadah di situ dan Mekah hilang dari sejarah. Ini kita tidak tahu kapan terjadinya, masih menjadi misteri akhir zaman. Dan alhamdulillah pada saat kita hidup ini, di dalam generasi kita ini, Mekah masih dilindungi oleh pemerintahan yang bertauhid dan pemerintah yang kuat di dalam melindungi Mekah. Kita kembali ke doanya Nabi Ibrahim tadi. Kemudian di ayat ke-37 Nabi Ibrahim berdoa, Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah af'idatam minan nas, hati-hati manusia, tahwi ilaihim. Tahwi itu hawa, yahwi, condong, cinta, dan sangat merindukan datang ke Ka'bah. Semua kaum muslimin pengen datang ke Ka'bah. Bahkan yang sudah pernah datang akan pengen datang lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah menjadikan perasaan kecintaan manusia itu terhadap Ka'bah. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim tadi dan menyatakan dalam surat yang kita bahas, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah mereka makmur, rezeki berupa buah-buahan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika zamannya Rasulullah SAW. Zamannya
Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy berdagang, membawa dagangan dari Syam, dari Yaman, berkumpul di Mekah. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Doa itu tidak harus dikabulkan sakdet sakdet. Atau harus tahun ini, ya Allah tahun 2003 saya menikah. Ini menikah ya mungkin 2040 atau 2040 lagi. Sabar. Ketika seperti sabarnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah Mekah ini negara yang makmur. Dikabulkan oleh Allah beribu-ribu tahun setelahnya. Setelah beliau sudah wafat, kemudian anak cucunya, keturunannya sampai bertingkat-tingkat keturunannya sangat panjang sampai datangnya Rasulullah SAW baru dikabulkan oleh Allah. Ini satu hikmahnya bahwa doa itu ya tergantung Allah. Yang penting kita berdoa. Tujuan doa itu bukan untuk seperti keinginan kita, untuk terwujud, terkabul seperti keinginan kita. Nah, sebagian orang berdoa, saya sudah berdoa di Ka'bah, saya minta ini tapi tidak dikabulkan. Dia lupa bahwa tujuan utama dari doa adalah memperkuat dirinya sendiri. Memperkuat untuk menghadapi realita dan kehidupan. Cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak dikabulkan, maka kita harus menyadarkan diri kita bahwa Allah memilihkan jadwal yang tepat untuk terkabulnya doa. Jadwalnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan realisasinya. Oke, kita kembali ke surat Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka rihlah. Rihlah kemana? Asyita, tadi musim dingin, kemana tadi? Yaman. Was-shaif, kemana shaif? Shaif, musim panas ya. Musim panas mereka ke Syam cari yang dingin. Falyabudu rabb hadzal bait. Ketika kalian sudah diberi kenikmatan oleh Allah berupa kemakmuran, keamanan, tadi sudah pertama disebutkan keamanan, dilindungi dari tentara al-fil, ashabul fil. Kemudian kalian diberi kemakmuran, diberi ekonomi yang mapan. Maka apa yang harus kalian lakukan? Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadalah kepada Rabb hadzal bait, kepada pemilik Rabb hadzal bait, rumah ini yaitu Ka'bah. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan bagi kita, reminder, pengingat bagi kita bahwa ketika kita sudah diberikan keamanan, sudah dapat pekerjaan yang aman, tidak diokrek-okrek, sudah dapat gaji yang makmur, gaji yang cukup untuk keluarga kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguran bagi orang Quraisy, peringatan bagi orang-orang Quraisy, ada juga teguran sebagaimana teguran untuk diri kita. Ketika kita ini diberi keamanan, hidup di negara yang aman, hidup di negara yang ekonominya relatif stabil dibanding negara-negara yang lainnya sedang resesi. Ada yang orang yang di PHK, ada yang mau membuat usaha itu sulit. Kita ini serba alhamdulillah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat ayat ini, falyabudu rabb hadzal bait. Dan kita ingat orang-orang Quraisy itu, mereka pada zaman itu tidak ada raja yang melindungi mereka. Orang-orang Quraisy itu tidak ada raja. Jadi zaman dahulu itu kabilah-kabilah itu, Pak. Kabilah-kabilah itu ngumpul, tidak ada penguasa satu yang menjadi raja seperti Fir'aun atau Najasyi. Tapi Quraisy itu berdiri sendiri-sendiri. Dan mereka tidak mau diatur oleh satu raja. Dan suku yang paling besar itu adalah Quraisy. Makanya Quraisy itu salah satu asal dari kata Quraisy berasal dari at-taqarrush. At-taqarrush itu al-qarshu. Al-qarshu itu sebuah hewan yang besar yang ada di laut yang
tidak ada yang bisa mengalahkan hewan tersebut. Monster laut. Zaman dahulu orang-orang itu sudah mengenal ada monster laut yang bisa menghancurkan kapal-kapal nelayan itu. Menghancurkan kapal-kapal pelaut. Itu namanya korsu. Mereka menyebutnya korsu. Kemudian mereka menggunakan wazan fu'ail. Jadi wazan untuk mengecilkan. Tasghir. Nah, tasghir itu fu'ail, Quraisy. Seperti ya seorang ingin mengucapkan sesuatu yang sebenarnya monster besar jadi monster kecil. Maka dia menggunakan fu'ail, Quraisy. Ya, Quraisy ini paling besar, suku-suku yang di antara suku-suku di Arab itu suku yang paling besar, yang paling berkuasa, berpengaruh di Arab. Makanya dia dinamakan Quraisy. Nah, ini kita kembali li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Kalian sudah diberi kehormatan, sudah diberi finansial, sudah diberi ekonomi yang mapan. Maka hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi yang at'amahum, yang memberikan makanan bagi mereka. Min ju' dari kelaparan. Jadi yang melindungi mereka dari kelaparan. Walaupun tidak ada sumber daya tandus, tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan. Di Mekah itu tidak ada adanya batu, Pak. Jadi jangan keluar rumah itu isinya batu. Keluar dari hotel itu batu semua, tidak ada tumbuhan. Baru kemudian pada tahun 70-an itu ada orang Indonesia, Pak Karno ya, Presiden Soekarno menghadiahkan tanaman-tanaman akasia itu. Jadi cari tanaman untuk yang cocok untuk Mekah itu susah, Pak. Yang adanya akasia. Akasia sama apa, Pak? Mindi. Oh, mindi itu di Mekah juga ada ya. Jadi ditanam di pinggir-pinggir jalan itu, Pak. Kemudian di Arafah, di Mina. Dan orang-orang Arab taunya itu pohon Soekarno. Karena yang ngasih Soekarno. Jadi tidak ada tanaman yang bisa tumbuh atau hidup di sana. Bahkan kurma itu kalau di Mekah itu sangat sedikit sekali. Dan nggak berbuah seperti di Madinah. Kalau di Madinah jaraknya 450 km dari Mekah itu banyak pohon kurma atau kebun-kebun kurma. Makanya itu Madinah itu tempatnya orang-orang petani. Jadi orang-orang petani. Sedangkan di Mekah itu orang-orang pedagang. Nah, karakternya berbeda. Orang pedagang itu di Mekah itu dia dibentuk karakternya oleh suq, yaitu pasar. Jadi orang-orang Mekah itu karakternya keras, seperti lingkungannya, batu semua. Ya, orang Mekah itu karena petani, mereka lebih halus, lembut. Ada yang banyak yang ulama, itu di Madinah. Karakter orang-orang Arab. Ya, ini Allah at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka makanan dan melindungi dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari rasa takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini keistimewaan yang diberikan kepada Quraisy. Namun keistimewaan yang diberikan oleh Allah ini kepada mereka tidak dijalankan sesuai amanahnya. Mereka diberi amanah untuk menjaga Ka'bah dari kesyirikan, tapi malah mendatangkan berhala-berhala ke Ka'bah. Ka'bah itu zaman Rasulullah diletakkan di dalamnya 360 berhala. Yang orang-orang datang ke situ kemudian menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikan kembali tujuan didirikannya Ka'bah. Membersihkan dari segala macam kesyirikan. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah patung. Maka Rasulullah SAW diutus untuk menghilangkan semua itu. Nah, ini inti dari pelajaran surat Al-Fil dan Quraisy. Surat Fil dan Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama, menjelaskan, mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah diberi kemakmuran dan keamanan, maka kita harus falyabudu rabb hadzal bait. Banyak bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang Quraisy yang ketika sudah diberikan kemakmuran, sudah diberikan power, mereka menjadi
suku yang seperti monster ya, monster kecil yang menguasai suku-suku yang lainnya. Begitu juga kita, ketika kita sudah diberi power, sudah diberi kekuasaan, paling tidak kekuasaan untuk menguasai istri dan anak kita, jangan menjadi sewana-wana seperti orang-orang Quraisy. Yang pada surat-surat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang Quraisy itu yaddu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka sangat tidak respect terhadap orang-orang yatim, anak-anak yatim yang kita jelaskan pada kajian kemarin, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Ketika kita memiliki power, ketika kita memiliki kekuasaan, jangan seperti orang-orang Quraisy. Ketika kita diberi amanah untuk menjaga ketauhidan seperti orang-orang Quraisy yang diberi amanah untuk menjaga Ka'bah, maka kita harus benar-benar menjaganya. Tauhid adalah yang paling utama yang harus kita ajarkan kepada anak dan istri kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim di dalam doa tadi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diri saya dan juga anak-anak saya, anak keturunan saya, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Zaman dahulu menyembah berhalanya betul-betul dalam bentuk patung. Sekarang dalam bentuk makam. Nanti semakin ke sini, semakin ke anak-anak kita generasi alpha, ya, sekarang masih SD SMP, yang dia sembah apa? Gadgetnya. Yang mereka sembah apa? Idolanya. Ada yang BTS, ada yang Korea, drakornya. Mereka itu kalau nggak nonton itu jadi stres, depresi. Kalau nggak dapat kuota, nggak dapat item dalam games itu stres. Karena sangat hatinya itu tahwi ilaiha. Jadi hatinya ini sangat tergantung kepada benda tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini membersihkan diri kita dari bergantung kepada berhala-berhala, baik berhala-berhala dunia maya maupun berhala-berhala yang dalam bentuk fisik. Orang-orang zaman dahulu tua-tua di atas kita ya, 50-60 tahun, mereka tergantung sekali dengan makam-makam para wali. Nah, generasi adik-adik kita, anak-anak kita, mereka akan sangat tergantung sekali dengan gadget mereka dan dunia maya mereka. Ini yang harus kita lindungi, dan kita bisa mengambil inspirasi dari doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati